Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Saikti, mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tugas wawancara dan observasi dari tugas manajemen dakwah. Di sini saya mewawancarai lembaga Islam Teras Dakwah. Teras Dakwah itu sendiri merupakan lembaga sosial atau lembaga Islam yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan setelah melakukan wawancara, Teras Dakwah itu berdiri sejak tahun 2011 atau 2012 hingga aktif sampai saat ini. Kemudian program-program yang dimiliki oleh Teras Dakwah cukup beragam dan untuk saat ini mereka sudah memiliki program kajian yang tetap, karena di tahun-tahun sebelumnya mereka sempat berganti dari program satu ke satunya lagi, atau program lama ditutup dan buka program baru. Itu karena permasalahannya antusias masyarakat yang kurang dalam kegiatan kajian atau dakwah tersebut, kemudian kurang intinya tuh kayak kurang minat kan, antusias dan minat. Jadi makin hari kayak minim masyarakat yang datang ke program dakwah atau kajian milik Teras Dakwah. Sampai akhirnya dari tahun setelah COVID mereka memiliki program tetap dari hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Nah, bagaimana sih Teras Dakwah ini memanajemenkan program dakwah mereka? Mereka memanajemenkan ini itu terstruktur, dimulai dari SDM mereka, sumber daya manusianya itu terbagi menjadi 3. Nah, 3 di sini itu yang pertama di tingkat yayasan. Jadi karena mereka adalah sebuah lembaga sosial, mereka memiliki yayasan SDM yang bekerja di official kantor mereka. Nah, di yayasan ini mereka lebih mengurus pada bagian kantor administrasi milik Teras Dakwah. Dan di tingkat kedua itu terdapat komitmen. Jadi seperti mereka menyebutnya dengan santri. Jadi santri ini mereka yang mengurus dan menyusun bagaimana programnya nanti, bagaimana tema dan konsep di dalam programnya nanti, bagaimana penjadwalan dan siapa saja yang mengisi, apa saja yang akan dibahas. Itu disusun oleh santri yang berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang ada di Teras Dakwah. Kemudian di tingkat terakhir itu ada yang namanya relawan. Nah, relawan ini sama halnya dengan santri, tapi mereka ada yang beberapa yang bukan santri dan hanya mengikuti saja emang program-program tertentu. Jika mereka ingin membantu, mereka akan bergabung pada program tersebut, ikut melaksanakan. Dan relawan ini lebih aktif pada saat hari H atau saat pelaksanaan program-program milik Teras Dakwah. Manajemen dakwah yang dilakukan oleh Teras Dakwah itu pertama yaitu perencanaan program dakwah. Nah, di sini perencanaan program itu mereka lakukan berdasarkan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat di lingkungan setempat. Nah, dari sini mereka itu memfokuskan bagaimana ketertarikan dari masyarakat setempat, apakah diminat kajian yang A, B, atau C. Dari situ mereka bisa membagikan dan mengkonsepkan serta menjadwalkan bagaimana kegiatan nanti di hari ini, kajian itu. Jadi masyarakat bisa mengikuti dengan terstruktur, mengikuti yang telah disediakan oleh lembaga Teras Dakwah. Setelah perencanaan program, di sini yang pertama masyarakat setempat, yang kedua adalah antusias dari kalangan anak muda, karena mereka sempat memiliki program yang cukup kreatif. Itu ternyata menarik kalangan anak muda untuk datang ke kajian milik Teras Dakwah. Oleh sebab itu, melihat peluang bahwa anak muda itu ternyata minatnya
bagus gitu di dalam kajian-kajian Islam seperti itu. Jadi pihak Teras Dakwah membuat manajemen baru yang lebih kreatif untuk menarik kalangan anak muda gitu untuk terus hadir di kajian milik Teras Dakwah. Nah, di sini setelah melakukan perencanaan, Teras Dakwah melakukan manajemen dalam melakukan pelaksanaan program dakwah. Teras Dakwah di sini menggunakan metode dakwah yang inovatif seperti pendekatan melalui visual media sosial, salah satunya Instagram dan YouTube. Nah, pendekatan visual yang diterapkan ini membuat poster kreatif lalu diposting di dalam akun Instagram Teras Dakwah dengan tujuan informasi terkait program kajian dapat dijangkau oleh generasi muda. Jadi sangat luas ketika sudah diposting. Siapa saja dapat menjangkau apa yang telah diposting oleh Teras Dakwah. Kemudian Teras Dakwah juga melakukan seluruh program kajian itu secara sistematis dan teratur. Nah, tiap-tiap program itu memiliki jadwal yang terstruktur, seperti program-program kajian yang ada di Teras Dakwah. Ngaji asik itu pada hari Rabu, ngaji Amidah khusus muslimah itu setiap hari Jumat, ngaji on the way talk setiap hari Sabtu, ngaji berkurikulum ini adalah salah satu program milik Teras Dakwah yang berbayar. Jadi sistemnya itu kelas bertingkat. Ketika kita ingin mengikuti, kita akan melakukan pendaftaran dan pembayaran di awal dan mengikuti kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini kelas ngaji berkurikulum ini setiap hari Senin dan Selasa. Untuk hari Kamis itu mereka free untuk kumpul bersama pengurus saja, melakukan bersantai-santai atau melakukan kajian khusus untuk para pengurus biar lebih aktif saja gitu. Nah, program-program dakwah seperti ngaji asik itu melibatkan masyarakat secara aktif dengan menghadirkan format yang interaktif, ringan, tetapi tetap berbobot secara keilmuan. Nah, kemudian setelah adanya perencanaan dan pelaksanaan, manajemen dakwah yang dilakukan oleh Teras Dakwah yaitu melakukan evaluasi dari program dakwah yang telah terlaksana. Nah, Teras Dakwah melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan program dakwah yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan feedback dari peserta program kajian melalui survei kepuasan. Kemudian pengurus Teras Dakwah melakukan pengamatan terhadap kehadiran peserta dan dinamika interaksi selama kegiatan sedang berlangsung. Melihat hasil feedback dan pengamatan, perbaikan program dakwah dilakukan oleh pengurus sesuai tingkatan dan kurun waktu yang berbeda. Jadi dari pengurus yayasan, santri komitmen dan relawan itu memiliki jadwal yang berbeda. Untuk pengurus yayasan itu melakukan evaluasi setiap 1 pekan 1 kali. Untuk pengurus komitmen atau santri itu melaksanakan evaluasi setiap 1 bulan 1 kali. Dan untuk pengurus relawan melakukan evaluasi tanpa ketentuan waktu. Jadi ketika di hari H pelaksanaan terdapat satu keluhan atau beberapa teknis yang kurang baik, itu dapat relawan laporkan atau diskusikan setelah acara kepada pengurus komitmen dan nanti akan disampaikan oleh pihak yayasan. Seperti itu. Perbaikan program dakwah yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi berguna untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan program dakwah atau kajian yang telah dibentuk. Keberlangsungan Teras Dakwah dalam menarik masyarakat dan generasi muda menunjukkan bahwa manajemen dakwah yang terencana, adaptif, dan berbasis kebutuhan memiliki dampak signifikan. Pendekatan modern dengan memanfaatkan media digital menjadi salah satu faktor utama yang mendukung aktivitas dakwah. Kajian seperti Ngaji Amidah membuktikan bahwa program-program dakwah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern mampu menciptakan antusiasme peserta, fokus pada tema-tema aktual, dan kemasan kajian yang menarik menjadi nilai tambahan. Meskipun berhasil menarik minat banyak peserta, Teras Dakwah menghadapi beberapa tantangan seperti ketergantungan pada platform digital yang terkadang mengalami kendala teknis dan menjaga keberlanjutan partisipan masyarakat, khususnya generasi muda dalam program jangka panjang. Studi ini menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam manajemen dakwah untuk menjawab tantangan zaman. Lembaga-lembaga dakwah lain dapat belajar dari pengalaman Teras Dakwah,
khususnya dalam hal integrasi teknologi, pendekatan berbasis komunitas, dan evaluasi keberlanjutan. Kemudian untuk kesimpulan, lembaga tes dakwah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan pemahaman Islam di masyarakat melalui manajemen dakwah yang terencana, adaptif dan berbasis kebutuhan umat. Dengan pendekatan modern seperti pemanfaatan media digital dan penyelenggaraan kajian tematik, teras dakwah mampu menarik minat berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Program-program seperti ngaji asik, ngaji amida, itu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman Islam yang relevan dengan dinamika kehidupan modern. Hal ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan kreativitas dalam merancang dakwah di era digital. Evaluasi program yang dilakukan secara rutin menjadi salah satu kunci keberhasilan lembaga teras dakwah ini. Melalui pengumpulan umpan balik dari peserta dan perbaikan yang berkesinambungan, teras dakwah mampu menjaga relevansi dan kualitas programnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas wawancara dan observasi saya, yaitu di Lembaga Islam Teras Dakwah. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.